selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa. Saya, Bu. Ya. Baik, teman-teman, sebelum memulai belajar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, jadi hari ini ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Tidak. Kenapa? Bilkis, izin, Bu. Oke, jadi kita di sini. Baik, jadi pada kali ini kita akan melakukan layanan klasikal. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kesulitan mengatasi marah, anger issue, kata lainnya. Jadi saya akan bacakan kepada terlebih dahulu ya, yang mau kesulitan mengatasi marah atau bahasa lainnya anger issue. Ada yang tahu nggak anger issue itu apa? Nggak tahu, Bu. Kurang Oke. tahu, Bu. Jadi anger issue itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dan mengendalikan marahnya secara sehat dan proporsional. Berbeda dengan kemarahan biasa yang wajar dan bersifat sementara. Jadi anger issue itu ditandai dengan ledakan amarah yang berlebihan, sering terjadi dan sulit untuk diredakan. Udah paham? Paham, Bu. Jadi apa anger issue? Anger issue itu ledakan amarah yang berlebihan, Ya. sering terjadi dan sulit untuk diredakan. Ya. Gejala anger issue itu gejala biasa atau gejala mengatasi marah itu yang pertama ada mudah marah bahkan terhadap hal-hal kecil, hal yang sepele. Terus kesulitan mengendalikan kemarahan yang muncul sehingga kemarahan berlangsung lama dan intens. Terus ada yang meluapkan kemarahan secara berlebihan, secara verbal, contohnya kayak mengumpat, berteriak. Terus ada juga yang maupun fisik, merusak barang, contohnya melempar barang. Terus yang selanjutnya ada mengalami perubahan fisik saat marah, seperti detak jantung meningkat, contohnya kayak dia tuh kalau marahnya yang berlebihan tuh suka deg-degan gitu ya. Terus berkeringat, gemeparan, dan ketegangan ototnya. Setelah itu sering merasa menyesal. Jadi dia tuh setelah
emosional yang sulit diatasi. Oke. Terus ada jenis-jenis kemarahan yang terisu. Ada kemarahan keluar. Jadi ekspresi marah secara verbal atau fisik kepada orang lain atau benda. Misalnya kayak berteriak, melempar barang. Selanjutnya ada kemarahan yang dilarang. Contohnya pada diri sendiri, jika dia itu dengan pikiran negatif. Terus menyalahkan diri atau mengabaikan kebutuhan diri. Paham? Paham. Terus ada kemarahan pasif. Jadi kemarahan pasif itu perilaku pasif atau agresif seperti menyindir, memberikan perlakuan diam, atau merujuk tanpa mengungkapkan kemarahannya secara langsung. Yang selanjutnya ada dampaknya. Dampak dari atheism itu yang tidak ditandai yang dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial, lingkungan, masalah di tempat kerja, serta gangguan kesehatan fisik, tekanan darah yang tinggi. Selain itu, kemarahan yang berlebihan dapat memicu perilaku agresif dan kekerasan yang berbahaya. Jadi oleh karena itu pentingnya untuk mengenali tanda-tanda yang terisu dan mengambil langkah pengelolaan yang tepat seperti teknik relaksasi, komunikasi asertif, dan bila perlu konsultasi dengan profesional kesehatan mental. Paham? Paham. Oke, Ibu boleh minta nggak kalian tulis apa sih yang pernah kalian merasa kayak marah gitu. Terus gimana cara kalian mengatasinya? Ibu nggak bawa pulpen, Boleh, ada mau pinjam. Nanti Ibu minta kalian bagi ya kan? Penyebabnya? Enggak, kalian pernah merasa kayak kemarahan yang benar-benar marah. Terus kalian gimana cara mengatasinya? Oke. Atau kalian kesel sama seseorang gitu. Terus atasinya gimana? Sudah Ibu. Boleh ada yang maju ke depan 2 orang.
capek, terus dia tiba-tiba bertingkah, gigit, gigit gitu. Jadi kayak sama kesel sendiri aja gitu. Nah, jadi tapi apa namanya cara buat meredainnya itu mungkin diam dulu, menjauh dari dia, dari orang ini, menjauh dulu, terus habis itu nanti kita samperin lagi, kita minta maaf, terus kita balik lagi. Oke, makasih. Sama Ibu. Oke, jadi kesimpulan dari episode ke atau semacam singkat itu gangguan pengendalian kemarahan serius. Jadi memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat untuk menjaga kesehatan dan hubungan sosial. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada Ibu. Oke, itu mau bagiin lembar jawaban dulu ya, lembar ketiga. Silakan diisi ya. Apakah selesai? Belum, Bu.
Waalaikumsalam